Biasanya kami ini hadir di PTSP, Dukcapil, pokoknya semua OPD yang strategis dengan pelayanan publik berhadapan langsung dengan masyarakat, saya datangin dulu. Saya barisin Bapak Ibu itu. Bapak Ibu dapat berapa sih? Sebetulnya jujur-jujur aja deh. Di loket dapat berapa? Kecil Pak. Receh Pak. Cuma 5.000 Pak. Cuma 10.000 Pak. Pulsa Pak. Beras Pak. Ikan Pak. Buah-buahan Pak. Saya bilang tetap gratifikasi itu. Mau 5.000, 10.000 gratifikasi. Mau uang receh, gratifikasi. Atau begini. Kawan-kawan yang berada di unit pengadaan barang dan jasa ya, contohnya misalnya. Dari mulai pembukaan amplop atau pengumuman pemenang dan lain-lain, ya. Clean and clear, gak ada tendensi apapun, gak ada suap di dalamnya, selesai. Contoh saya misalnya, saya mau bangun jembatan misalnya di Aceh, ya. Saya orang PBG di Aceh. Saya adakan pengadaan barang jasa ini dengan baik, dengan bersih. Saya nggak ambil suap, saya nggak milih-milih orang itu, tender, bersih. Terbangun jembatannya, clean and clear, dengan gagah kokoh, tanpa ada kerugian keuangan negara sedikit pun. Sampai situ selesai, aman saya. Saya lepas dari tindak korupsi, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan anggaran maupun suap. Selesai deh, nah, bangga. Seminggu kemudian, saya ketemu di bandara misalnya, bandara Aceh sama vendor, lagi mau pulang. Bang Furkon, Pak Indra ya, lihat jembatan nih, jembatan kita ini. Iya, saya nggak nyuap kan, enggak, saya anti suap. Bapak, terima apa enggak? Kita ada, kita bersih. Ini bahkan efektif ini jembatan, bersih, baik. Nah, udah, bangga kita. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya mau ke Jakarta, Pak ini Pak buat anak istri. Gratifikasi. Lihat. Bedanya ya, bukan suap, bukan gratifikasi. Dan walaupun sudah selesai proyeknya, kadang-kadang kita rasionalisasi seperti itu. Kan sudah selesai proyeknya, kan nggak mempengaruhi saya, ya kan? Nggak mempengaruhi kewenangan saya, nggak apa-apa dong. Ini rasionalisasi. Sebetulnya sejatinya gratifikasi tetap. Atau budaya, ini budaya ketimuran. Ya Bapak Ibu, mohon izin, sering memang saya jadi challenge. Pak, ini kita di timur loh, Melayu loh kita ini. Biasa ini kita saling ngasih hadiah ini. Ini budaya Indonesia. Betul, setuju. Budaya ini harus tetap dilestarikan. Tapi, ada tapinya. Bukan buat kita, pegawai negeri. Buat masyarakat, iya. Masyarakat umum. Buat keluarga, iya. Buat pegawai negeri, bukan gratifikasi. Nah ini perlu kita pisahkan. Ya. Budaya timur bagus, tapi kita sudah dikunci. Pada saat kita disumpah di awal pun dikunci kita. Nanti kita coba flashback ya. Baik. Nah ini untuk negara, ini untuk saya. Nah kami kalau hadir di Direktorat Jenderal Pajak atau Bea Cukai ini paling sering. Pasti kami sampaikan, Bapak Ibu, betul Bapak Ibu itu strategis, ya. Bahkan insentifnya tinggi, ya kan, 100% malah, betul, 1 triliun sekalipun, Bapak Ibu hari ini dapat dari wajib pajak masuk pendapatan negara, tetap nggak berhak dapat apapun dari wajib pajak, ya, nggak berhak. Ada lagi rasionalisasi yang lain. Pak, ini Indonesia. Lihat itu. Toko sebelah. Cek itu Pak. Kantor itu. Ayo investasi sana Pak. Ayo Pemda sana Pak. Semua nerima Pak. Nah, ini Pak, ini sama rasionalisasi. Bukannya kita membenarkan sesuatu yang jadi kebiasaan yang salah. Ya. Kita harus membiasakan sesuatu yang benar. Mulai sekarang. Ya. Nah ini juga paling sering di-challenge ke kami ini. Pak Furkon, tolong buktikan uang dari vendor, kan dari kantong pribadi dia, masuk ke kantong saya, mana kerugian keuangan negaranya mana? Nggak ada. Ya uang dari saku dia ke saku saya kok. Proyek udah selesai,
saya nggak ngapa-ngapain. Mana kerugian keuangan negara? Betul sekali. Nah, kalau ASN nanya begini, ini nangkap dia pertanyaannya. Ini pertanyaan udah masuk ke ranah undang-undang, bagus, pintar dia. Tapi saya gampang jawab. Betul Pak, nggak ada kerugian keuangan negara. Tetapi 12B besar nggak butuh kerugian keuangan negara. Nah, ini kita bahas di perspektif hukum nanti ya. Ini menarik Bapak Ibu. Ini Bapak belum pernah dengar nih, ya. Mudah-mudahan tercerahkan. Karena saya yakin kawan-kawan saya dari dulu itu ngomong biasa aja standar. Ya, maka saya dobrak ini. Kalau ngomong standar begitu orang tinggal baca aja. Saya mau kasih tahu bahwa berbahaya sekali 12B besar ini. Nah, ini paling bawah nih. Nah, Islam di Mekah kita ini. Pak Furqon, nah, kita ini kan orang beragama ini. Masa nggak tahu hadisnya itu? Saling memberi hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Betul kan? Nah, ini yang dipakai nih kawan-kawan berorganisasi ini. Oh, saling bagi hadiah nggak apa-apa, diajukan sama agama Islam. Boleh. Ada hadisnya. Betul sekali saya bilang. Tapi kalau kita mau memahami agama ini jangan satu-satu aja. Ada hadis lain yang melarang. Ini berlaku umum. Berlaku umum saling berbagi hadiah. Betul, bagus. Tapi bukan buat kita pegawai negeri. Karena pegawai negeri diatur di hadis yang lain. Kita menerima amanah dari pemerintah. Tidak boleh terima hadiah. Nanti kita bahas di usaha kita. Nah ini Bapak Ibu. Yang mau kita bahas ini. Sesederhana ini. Bukan suap. Ya. Kalau kita ngomongin suap itu kerjaan saya di 10 tahun di lapangan itu. OTT itu suap semua. Kalau suap, pemberi penerima angkut. Yang bawa uang angkut meskipun dia orang suruhan. Disuruh sama bosnya dibawa duit dikasih angkut sekalian. Saya sering itu, sedih memang. Nangkepin perantara-perantara. Ya. Karena di KUHP itu ada pasal 5556 turut serta. Hati-hati Bapak Ibu. Ini agak mencet dikit, nggak apa-apa sampai. Hati-hati. Kalau disuruh sama siapapun juga, membawa sesuatu, diberikan kepada siapapun juga, yang Bapak Ibu tahu ini akan indikasi pasal penyuapan, hati-hati. Di tengah jalan diangkut, kena Bapak Ibu, ancaman hukumannya sama. Walaupun nggak terima apa-apa kita. Kan disuruh doang. Tapi aparat nggak lihat itu. Pasal 5556 tertangkap tangan, ditemukan barang bukti kejahatan. Diangkut semua. Nggak bisa dilepas. Lihat di KPK itu. Kalau ada OTT. Banyak yang ditangkap kan. Karena semua yang hadir di situ dibawa semua. Siapa yang bawa uangnya? Cari. Bawa uang. Dia yang bawa uang. Terus serta. Kenakan pasal. Jadi. Minimal sampai pengadilan dulu baru kita bisa bersusah payah membuktikan bahwa saya ini disuruh. Itu pun belum berhasil membuktikan. Ya. Nih, ini melenceng dikit tapi saya perlu sampaikan. Benar-benar Bapak Ibu tidak pernah merasakan ini. Kalau merasakan ini atau akan merasakan ini, tolak. Ya. Saya 10 tahun di lapangan sedih. Ditangkap sama anaknya, masih pakai seragam SMP. Kita yang pulangin anaknya. Ditangkap di rumah, jerit-jerit satu rumah. Ngomong apa? Ditangkap lagi naik ojek, orang susah. Dia hanya pesuruh aja. Ngomong apa? Pasal 55 turut serta. Barang bukti di dia. Nah ini kita ngomongin suap. Tapi yang mau kita omongin ini seremeh-temeh ini nih, kalau kata orang Betawi. Sederhana banget. Nggak pakai bingit. Uang tanda terima kasih. Uang cuma-cuma. Uang kerahiman. Uang silaturahim. Uang lelah, uang capek, uang kopi. Ini yang mau kita bahas. Kenapa Pak dibahas? Karena ini ada unsur pidananya. Dan ada ancaman pidananya. Kita bahas satu-satu hukum nanti. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu, gratifikasi itu akar dari korupsi. Maka kalau kami ini mau sosialisasi, nggak usah jauh-jauh ngomongin tentang korupsi, suap, dan lain-lain. Ini berhasil kita hindarkan, aman. Ibaratnya kalau kita baru selesai puasa, yang boleh-boleh yang apa namanya berubah-ubah aja kita tinggalkan gitu ya. Nah ini yang gratifikasi nih bisa kita tinggalkan aja nih. Yang orang pun nggak tahu kalau kita terima, maka suap itu kecil. Karena muncul dari diri kita, ini nggak boleh. Ini haram, ini tercela, ini rusak dan lain-lain. Kenapa dia akar dari korupsi? Karena
menganggapnya ini kecil, tersembunyi. Ya. Kalau kata orang Jakarta Selatan, dimensinya tuh tinggi. Ya. Dimensi tinggi. Kita anggap sederhana, cuma sekedar tanda terima kasih. Kita anggap ini uang cuma-cuma, uang lelah, uang thank you, uang pengiriman, dan lain-lain. Kecil kita anggap. Tapi dimensinya tinggi, kenapa? Karena ini menumbuhkan mental pengemis. Nah, ini maksud saya tadi di awal, saya udah mohon maaf belum ya. Ini agak-agak ini memang kalimat itu mau ngomong apa, nggak apa-apa. Saya orang Lampung sebetulnya, tapi saya hidup besar lahirnya di Betawi, jadi ngomong kayak gini, ya, nyablak aja, mohon maaf ya. Bapak Ibu, kita sering terima gratifikasi itu berubah mindset kita. Dari mindset pelayanan prima kepada masyarakat jadi apa? Mental pengemis. Pengemis kita. Kita ambil contoh. Ini disclaimer ya. 20 tahun ke belakang lah ya, 20 tahun ke belakang. Coba Bapak Ibu kalau ke kelurahan mau bikin KTP, ngurus kartu keluarga, ya kan? Kita kan gak enakan. Zaman dulu ya. Kita gak enakan. Udah selesai ini diurus, namanya orang Betawi, orang Indonesia, orang Melayu ada ketimuran. Kita dibantu gitu pasti keluar duit. Nah, dapat tukang kopi lah ini 5.000 seperti itu. Kita loh yang ngasih, benar nggak? 20 tahun yang lalu, ya, saya pun termasuk. Ya. Kalau kita begitu memang ada kita. Nah, saya nggak ngomongin kitanya, saya ngomongin petugasnya. Petugasnya nih di loket ya. Mungkin awalnya dia punya profesionalisme yang tinggi. Saya nggak mau terima, ya. Saya nggak berhak terima, saya nggak mau. Tapi kita kan ngasih satu orang 5.000, 10.000, akhirnya pertahanannya runtuh. Petugas ini. Dan ini emang rezeki. Muncul langsung ya. Dan ini emang rezeki harus diterima. Diambil. 5.000, 10.000 lumayan. Apa yang terjadi? Pelan-pelan bergeser mindset dari pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat bergeser ke mental. Gimana caranya? Ketika datang masyarakat yang nggak mampu, ya, dia nggak punya uang, ngantri nih, depan udah nyiapin duit semua, dia nggak nyiapin, nggak punya, orang nggak mampu, sampai giliran dia nggak ngasih. Apa yang dilakukan oleh petugas ini? Diplototin. Nunggu. Lihat mental pengemis di sini maksudnya bukan begini, bukan. Cukup melototin aja udah itu kode keras, ya, minta. Kurang juga. Ini sampai nggak mampu dia nggak masih duit, apa yang dilakukan petugas saya? Batuk berpanjangan. Walaupun nggak sakit. Nah itu. Lihat, ini mental pengemis. Ya, Bapak Ibu ada hubungan dengan yang lain. Yang terakhir mental pengemis yang saya hadapi sendiri, ya, saya urus surat kematian bapak saya sendiri, semua lengkap, beres, dari rumah sakit, ya, kematiannya karena segala macam saya bawa, beres, semua lengkap, tinggal print. Coba lihat akte surat kematian sekarang, emang ada warnanya? Nggak ada, putih doang itu, HVS aja udah, print aja udah, tinggal print aja, karena mentalnya udah berubah. Mental pengemis apa yang dilakukan? Baik Pak, silakan kembali lagi minggu depan. Ya. Gratifikasi nih Bapak Ibu. Hati-hati loh. Kita nganggap remeh loh. Kita nganggap kecil nih uang receh, tapi berubah mindset kita. Kalau orang nggak ngasih kita marah, minta, nagih. Ini perubahan mindset yang berbahaya gratifikasi. Sering kita tergratifikasi ini, salah satunya ini. Yang kedua apa? Yang berbahaya. Kita jadi seolah-olah raja. Kemana-mana minta dilayanin. Ya mudah-mudahan nggak ada. Nah, saya pikir di Aceh aman lah. Serambi Mokah ini. Aman. Saya pikir nggak ada. Kawan-kawan di sini nggak ada. Tapi di tempat lain, saya keliling Bapak Ibu. Saya orang Posuka, saya keliling. Papua Barat, Sumatera, Sulawesi, saya keliling. Ada mental itu. Karena kita sering terima fasilitas. Datang ke daerah, minta dilayani. Minta di servis. Padahal nggak tahu dari mana biaya itu. Ini kita bahas. Nah ini mental gratifikasi. Mental yang ditimbulkan dari seringnya kita menerima gratifikasi.
Kita anggap kecil, tapi dimensinya tinggi. Gak ngotak. Kalau kita Jakarta Selatan, Republik Indonesia. Baik, dan gak ada rasa malu. Gak ada rasa malu, hilang rasa malu kita. Mau 10.000 ambil, 5.000 ambil, 20.000 sikat. Kita anggapkan rezeki tadi kan. Mau kita dikasih di depan keluarga kita, anak istri kita, nggak apa-apa, nggak ada malu kita. Mau lagi jalan-jalan di mall, jalan-jalan di bandara bareng keluarga kita, dikasih sama vendor, ambil. Nah, ini rezeki cuma, lihat, nggak ada rasa malu. Bapak Ibu, ini bahaya gratifikasi. Belum lagi konflik interest. Ya, percayalah. Percaya nggak percaya ya. Kalau kita lama-lama dikasih sama orang, ya, contoh begini. Nah ini kan di Aceh kita sering ngopi ya, ngopi di kedai ya. Ngopi di kedai, ditraktir ya, sama vendor. Besoknya traktir lagi, besoknya lagi. Sering ditraktir sama vendor. Berubah mindset. Apa? Minim-minim pertama kita akan menganggap ini orang baik. Ini orang baik ini, royal dia. Gitu ya. Nah, punya kecenderungan. Tiba kita di kantor. Gak usah dia sampai ke pintu depan kita. Dari jauh di depan ini kita lihat dia langsung, wah ini orang baik ini. Apa yang kita lakukan? Yang lain disingkirin. Sini Pak, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Lihat. Mudah-mudahan nggak terjadi ya, Cik. Di tempat lain terjadi. Di sini mudah-mudahan enggak. Insya Allah enggak. Mudah-mudahan enggak. Kenapa? Bahaya. Ya. Sering dikasih, sering terima hadiah, sering terima gratifikasi, muncul kecenderungan. Akhirnya apa? Profesionalisme kita hilang. Kasihan itu orang yang udah ngantri. Kasihan orang lain yang butuh pelayanan kita, yang mereka berhak atas pelayanan kita geser. Buat siapa? Buat orang yang sering ngasih-ngasih ke kita. Ini konflik of interest. Baik, Bapak Ibu. Saya pikir kawan-kawan di sini semua Bapak Ibu sudah pernah lah ya, minimal dapat penangkap ilmu akuntansi. Kita berimajiner sebentar ya di ledger kita, buku besar ya. Kebetulan banyak bendahara juga ya. Buku besar kita ya. Bapak Ibu, gratifikasi itu literally, kata anak selatan lagi, saya orang Jakarta Selatan dulu. Literally, investasi. Siapa yang investasi? Bukan kita. Yang investasi mereka semua yang ngasih ke kita itu. Investasi mereka. Mari kita bayangkan di imajiner kita. Setiap gratifikasi yang mereka berikan ke kita, akan mereka catat sebagai piutang budi. Jadi suka nggak suka, percaya nggak percaya, ini yang dihadapi. Mereka yang kasih kita itu dicatat di kepala mereka, piutang budi. Celakanya kita mencatat apa? Hutang budi. Ya, bahkan ada beban atas kewenangan kita. Contoh, mudah-mudahan nggak terjadi di sini, tapi terjadi di tempat lain. Lagi tidur anak-anak, ditelepon. Bangun Pak, ini selesaikan dulu urusan saya ini. Kan Bapak udah sering saya kasih, ya. Jadi mudah kita. Ya, karena mereka merasa punya investasi ke kita. Hutang. Kita hutang. Yang namanya punya hutang, enakan. Lagi jalan sama keluarga ini. Lagi jalan-jalan, lagi healing lah ya. Staycation. Lagi staycation, ditelepon pulang. Balik ke kantor Pak. Bapak enak-enakan lagi liburan. Ini Pak, gimana berkas saya? Saya udah mau selesai nih perizinan. Ya. Siapa sebetulnya atasan kita? Ini punya Bapak Ibu. Tolak gratifikasi, tolak hutang budi. Tegak kita berdiri. Punya pride kita, punya izah. Gak bisa kita dibeli. Once mereka ngasih kita terus itu, maka terbentur sudah kita. Terikat kita, terbeli kita, tergadai kita. Maka tolak gratifikasi dari sekarang. Yang lalu biar berlalu. Dari sekarang, pagi ini. Mungkin selama ini kita merasa biasa. Tapi lihat hidup kita, tertekan. Nah ini mudah-mudahan nggak ada di Aceh ya. Tapi tempat lain terjadi seperti itu. Ya, banyak yang curhat seperti itu. Siapa sebetulnya alasan saya ini Pak? Kita lanjut. Nah, senilai uang yang kita terima itu, segitulah harga diri kita di mata pemberi gratifikasi. Ini nggak berlebihan, nggak berlebihan. Ya, contoh kita aja lah. Kita kalau ngasih
ngasih orang apa kita? Senang, kita bahagia kan? Dalam hati kita. Ya, kembali ke kawan-kawan tadi dari sistem pelayanan publik ya. Itu cabai PTSP. Dia terima 5.000, 10.000. Saya misalnya masyarakatnya, saya kasih 10.000. Ketika saya balik-balik, apa yang di kepala saya? Harga Bapak itu 10.000. Kita dikasih berapa? 50.000. Harga kita 50.000. 1 juta, 5 juta, 10 juta. Harga kita 10 juta. Kecil. Rendah serendah-rendahnya di kaki. Harga diri kita itu. Dan celakanya lagi, Bapak Ibu bayangkan. Coba misalnya yang suka ngasih kita itu, anaknya sekolahnya bareng sama anak kita. Mudah-mudahan ada kejadian di sini. Anaknya sekolah bareng sama anak kita. Tiba saatnya kita rapat orang tua murid, ya PMG zaman dulu ya, sekarang rapat apa tahu? Ya. Atau ketemuan lah. Mau ditaruh mana muka kita? Karena di kepala dia harga kita segitu, 50.000, 10.000, 20.000. Dan lebih gak enak lagi dia ngomong ke anaknya, enak. Bapak itu teman kamu, anaknya. Iya Pak, itu sering banget kasih itu 50.000. Malu. Coba ini kita renungkan Bapak Ibu. Jadi selama ini udah hilang rasa malu kita, tapi malu. Harga diri kita rendah rendah-rendahnya. Maka tolak ini. Tolak hadiah-hadiah itu dengan harga diri kita. Ini common sense loh ini. Ini logika aja. Lain halnya kalau Bapak Ibu nggak mau malu. Silakan. Tapi kalau saya malu. Apalagi uang itu cepat hilang. Benar. Uang begitu panas. Terus langsung nguap hilang. Nah, ini analogikan di sisi pendidikan. Ya. Tenaga pendidik, pengajar, ya. Kalau sering menerima hadiah nih, ada kecenderungan. Guru misalnya, dikasih-kasih sama orang tuanya, ada kecenderungan. Dibela anaknya. Di sekolah anak saya juga begitu. Orang tuanya sering kasih sumbangan. Sering ngasih. Begitu anaknya bandel mecahin kaca, gak diapa-apain. Anak yang lain mecahin kaca, disetrap di jewer. Ya. Ini gratifikasi Bapak Ibu. Ini gratifikasi asal-muasalnya. Berubah. Ya. Ada kecenderungan. Ya. Nah, karena kecenderungan tadi, kita jadi nggak profesional. Akhirnya kita merasa mendahulukan yang baik sama kita. Ada keberpihakan. Nah, ini harus kita hindari. Coba analogikan dengan kerjaan kita sehari-hari. Ya. Kita terima hadiah ini sering. Tadi yang saya bilang, kecenderungan itu muncul. Begitu kecenderungan muncul, konflik interest, ya, dan lain-lain. Maka tolak gratifikasi lebih independensi. Kita masuk ke dasar pemikiran kenapa gratifikasi itu dilarang, Bapak Ibu. Tidak pantas bagi kita pegawai negeri menerima pemberian atas pelayanan yang kita berikan. Kita kan kerja melayani. Kita kan nggak kerja di swasta ini. Pegawai negeri kita. Melayani negeri, melayani masyarakat. Ini pelayanan. Nggak pantas terima hadiah. Dan kita sudah disumpah. Ingat sumpah kita dulu. Flashback. Nggak boleh terima hadiah. Melayani sepenuh hati. Profesionalisme. Ingat itu. Maka ini dasar pemikirannya. Kita tidak pantas menerima hadiah, menerima uang, sekedar kita melakukan kegiatan tugas kewajiban kita. Seorang driver misalnya, pegawai negeri, tugas dia ngantar orang, nyetir, bawa ke bandara. Tamunya ngasih uang 50.000. Nggak pantas. Udah tugas dia sebagai driver. Bapak Ibu sebagai apa? Bendahara. Tugas Bapak Ibu sebagai bendahara. Balik-balik dan lain. Udah tugas Bapak Ibu. Lihat orang pajak, orang bea cukai yang saya bilang tadi. Udah tugas Bapak Ibu ngumpulin pajak, ngumpulin bea cukai.
Nggak pantas menerima apapun. Nggak suka, resign. Karena ribuan orang, jutaan orang pengen duduk di posisi Bapak Ibu. Kita ini pegawai negeri di sini, bukan swasta. Kalau swasta izinnya ke pemilik perusahaan. Kita mau izin kemana? Jutaan orang Indonesia kita minta izin karena gaji kita dari sana. Sesuai tanggung jawab dan kewajiban kita. Kita nggak berhak mendapatkan sesuatu, nggak berhak meminta sesuatu, sekedar melakukan tugas dan tanggung jawab. Nah, ini dasar pemikiran. Dari tadi kita bahas etika, dasar pemikiran, common sense, logika. Kita masuk sekarang ke contoh penerapan etika dan integritas dari kawan-kawan kita yang mungkin nggak seberuntung kita. Bapak Ibu, ini orang Aceh semua atau ada orang Jawa? Ada dari Klaten nggak? Klaten. Ada dari Klaten nggak? Nggak ada ya? Dari Cimahi? Oh, berarti belum pernah dinikahin ya sama Bakri sama Pak Budi ya? Nah, ini penghulu maksudnya. Kalau orang Klaten atau orang Cimahi mungkin pernah dinikahin. Ya penghulu. Mari kita ingat-ingat lagi waktu kita dulu menikah. Bayarnya berapa Pak penghulu? 1 juta. 1.500.000. 2 juta. 5 juta. Tarifnya berapa? 600.000. Itu yang ada di dalam peraturan Menteri Agama. 600.000. Maka Pak Bakri, Pak Budi nggak mau menerima lebih dari 600.000. Nggak mau. Ditolak. Dipaksa-paksa dikejar ke motornya, dimasukin ke tasnya, sampai kantor dilihat, kelebihan 20.000. 20.000 kelebihannya. Dia makan, lapor gratifikasi. Lapor gratifikasi. Apa kata mereka? Nggak berhak menerima yang bukan hak mereka. Lantas di mana posisi kita? Kalau kita bilang ini uang cuma-cuma, kita bilang ini uang rohmah, kita bilang ini uang lelah, uang capek, uang kopi, uang silaturahim. Di mana posisi kita? Yang orang mereka ini, yang 20.000 aja dilaporin karena bukan hak. Atau tidak ada, masih kurang di tambahan seorang honorer di sekolah dasar. Honorer. Berapa gajinya? Silakan dicari tahu sendiri. 2 tahun ini Bapak Ibu, pandemi hancurkan ekonomi kita. Begitu juga yang terjadi di SD Panunggangan 4 Cibodas Tangerang. Orang tua muridnya banyak yang dipecat, dikeluarkan, jadi gojek, nggak kerja, luntang-lantung, sebanyak 100 orang. Apa yang dilakukan Pak Khairullah? Saya bantu sini. Mudah-mudahan masih ada bantuan dari pemerintah, dibantu. Administrasi dan administrasi. Berhasil. Dari setiap orang tua murid dapat berapa? 450.000 rupiah, bukan dolar. 150.000. Bahagia mereka. Tadi budaya kemuran buat masyarakat. Wah, nggak enakan. Dibantu sama Pak Khairullah apa? Ayo kita kasih loh. 100 orang tadi sepakat PT-PT. Oh, zaman kita dulu PT-PT ya, patungan. Zaman sekarang balikan. Berapa satu orang? 10.000 rupiah, bukan dolar. Satu orang tua masih 10.000. Terkumpul dari 100 orang 1 juta doang. 1 juta rupiah. Mau dikasih ke siapa? Ke Pak Khairullah. Wujud tanda terima kasih. Bukan suap. Tanda terima kasih. Which is apa kalau antara selatan? Gratifikasi. Maka Pak Khairullah bilang apa? Ya butuh saya nggak berhak, saya nggak mau. Ya. Maka kembali lagi. Di mana posisi kita? Ketika kita bilang ini uang receh. Uang terima kasih. Uang cuma-cuma, uang kopi, uang teh, uang lelah. Malu kita. Kita udah digaji. Nggak kurang kita 2 tahun ini. Nggak pusing pada kita. Pusing pada orang itu di luar sana. Dari mana kita makan?
Gimana kita membiayai anak-anak? Kita enggak. Gaji dari negara. Kita masih terima-terima, malu. Nah ini, tokoh bangsa. Ya. Saya selalu kalau ngasih contoh itu tokoh bangsa yang sudah meninggal. Ya. Saya nggak mau kasih contoh tokoh bangsa yang masih hidup. Karena belum tahu akhir hidupnya seperti apa. Tapi kalau ini udah yakin. Di akhir hidup bapak-bapak ini Pak Suprapto, ini jaksa ya, Pak. Nggak mau terima gratifikasi. Datang ke kantornya Pak Suprapto diusir. Nggak mau. Akhirnya apa orang itu? Datang ke rumah. Ketemu sama anaknya. Ada 2 gelang emas dikasih kantor. Wah, anaknya bangga terima gelang emas. Datang ke bapaknya Pak Suprapto. Kembalikan, tolak. Kita boleh terima ini. Ya. Saya ingin ceritakan bahwasanya integritas ini, budaya anti gratifikasi ini, bukan hanya ada di komik, ada di kita semua ini. Tinggal kita munculin aja. Munculin aja. Kawan-kawan tadi yang di masyarakat tadi bawah muncul. Kita pun bisa muncul. Ini dari kejaksaan, ini dari polisian, Pak Ugem. Ya, ini viral nih, tiap hari. Kalau Bapak Ibu nonton Mata Najwa, ya, datang temannya istri Pak Ugem, kita tolong ini mobil saya hilang. Yang bisa ngomong Bapak. Nah, Pak Ugem kita. Kurang dari 2 minggu, mobilnya ketemu. Lihat perbedaannya. Ya. Setelah ketemu, temannya istri Pak Ugem ini ngasih emas kepada istri Pak Ugem. Lihat perbedaannya. Ini kan yang kita harus sosialisasikan tadi kan. Udah selesai proyeknya. Kerjaan kita udah selesai kan. Dikasih hadiah. Ini sejatinya gratifikasi. Kalau teman istri Pak Ugem tadi ngasih sebelum dilakukan kegiatan, ini tolong dibantu kan cari mobil saya. Swap. Ini gratifikasi. Apa kata Pak Ugem? Kembalikan. Dan tolong catat dengan tinta emas. Itu tugas saya sebagai polisi. Ya. Itu tugas saya sebagai orang KPK. Itu tugas Bapak Ibu sebagai ASN di pemerintah Aceh ini. Dimanapun menurut Bapak Ibu berada. Tugas kita kerjakan dengan baik. Tunaikan amanah kita, sumpah kita, selesai. Gak berhak kita terima hadiah. Gak berhak kita terima gratifikasi. Oh yang pernah belum ya? Bung Hatta. Nah, Bung Hatta kasusnya dulu sama lagi. Ini memang level integritasnya ini udah high class sih. Saya pun pribadi mungkin nggak sampai ya. Kalau Bapak Ibu ingat ceritanya Bung Hatta ini, jadi ada sama lagi zaman dulu itu. Saya belum lahir, tapi saya dengar cerita. 1000 jadi 1. Nah, Bu Rabi, istri Bung Hatta ini nabung apa namanya buat beli mesin jahit ini pernah di zaman ini. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah ngerasain juga ya. Pernah di zaman. Mau beli mesin jahit. Terus nabung 1000. Di suatu hari yang cerah, pemerintah mengumumkan 1000 dipotong jadi 1 sana nih. Kurangnya nggak tahu apa-apa, habis tabungannya. Marah dia tuh. Kesel, marah, benci. Bahkan ada orang ngomong, kalau ini kan seharusnya kita bisa beli mesin jahit. Apa kata Bung Hatta? Ya, dicatat juga di kita. Rahasia negara adalah rahasia. Tidak ada urusannya dengan keluarga kita. Ayo nabung lagi. Nabung lagi coba. Bapak Ibu, mohon izin, kenapa saya bilang integritas ini? Kalau saya mungkin, kalau nggak punya integritas itu, besok mau diumumin nih, hari ini saya belajar. Saya bongkar itu tabungan. Benar nggak kalau kita kayak gitu? Kan ada kerugian keuangan negara. Uang saya kok. Saya beliin habisin udah. Besok santai masa bodoh. Yang penting tabungan saya udah habis. Tapi nggak dilakukan oleh Bung Hatta. Nggak dilakukan oleh Bung Hatta. Bahkan sampai akhir hidupnya aja sepatu beli itu nggak beli. Ini yang perlu kita contoh Bapak Ibu. Jangan contoh yang gemerlap dengan harta. Ini yang perlu kita contoh. Aman ini dunia akhirat. Lanjut. Gratifikasi sering nggak diberikan langsung kepada kita. Hati-hati, suka ke keluarga kita, kasih ke anak, ke istri, ya. Kadang-kadang datang di rumah, paket. Sehari 10 kali tuh paket. Benar banget. Ini curhat, istri di rumah gitu. Tapi belanja, istri saya belanja. Tapi hati-hati kalau ada paket itu dari mana? Ya cek dulu, ada dari perusahaan, ya. Nah itu lapornya mereka.
Baik, izin, ini sensitif sekali. Tapi perlu saya sampaikan. Dan nggak usah khawatir. Semua saya sampaikan. Kemarin saya sampai di DPR, di MK, ya, di Kemen Maritim Investasi. Di mana-mana saya sampaikan ini. Saya sampaikan itu ke orang pusat itu. Kalau ke daerah masih mau terima oleh-oleh. Kenapa Pak? Tahu dari mana sumbernya? Bapak Ibu paling paham ya sumbernya. Paling paham. Ini sumbernya. Ya. Sekarang saya tanya. Kalau orang pusat, saya nih datang sini. Pak Gubernur datang itu, tolong sampai oleh-oleh. Mau nggak dari tiap Bapak Ibu di sini patungan dari uang pribadi guys? Ya. Mau nggak? Ngapain? Kalau kasihnya udah ada itu, buat cicilan berapa, buat angsuran berapa, ngapain? Masih oleh-oleh buat orang pusat. Kalau bukan dari uang pribadi, dari mana uang? Puluhan tahun di negeri ini. Ya. Ini harus berubah. Ini saya bilang tadi, gratifikasi itu berubah mindset kita. Apa-apa kita minta dilayani. Minta oleh-oleh, minta diservis. Salah satunya ini. Maka saya tanyakan kepada mereka itu, termasuk Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu daerah ya. Dari mana enggak? Salah satu peserta sosialisasi saya di komisi ASN. Salah satu berdiri, dia bertanya, Pak Furkon, ada anggarannya Pak? Wah, alhamdulillah. Saya tuh cari-cari nggak ada loh Pak. Kalau ada saya rujuk. Baik, dia ngomong apa? Jamuan makan. Anggaran jamuan makan untuk oleh-oleh. Maka saya katakan, Bapak Ibu, jamuan makan itu buat makan di tempat atau buat besok dibawa pulang? Ya buat makan di tempat lah. Nah, kebetulan di kesempatan yang sama di Spektur 7 Kementerian Keuangan, Pak Alex kalau nggak salah itu hadir bareng saya. Saya colek beliau, Pak tolong Pak sampaikan, kalau Kementerian Keuangan lebih paham. Nah, giliran beliau ngomong, betul, tolong cek cuklatnya itu, cek juknisnya itu, anggaran jamuan makan buat apa itu? Ada nggak unsurnya buat oleh-oleh? Nggak ada. Maka selama ini puluhan tahun di negeri ini dipakai anggaran itu, salah gunakan anggarannya. Berapa banyak coba itu? Puluhan tahun di negeri ini. Nggak hanya satu instansi, hampir seluruh instansi. Satu kantor aja tahunnya udah banyak. Kalau ada yang riset ini, berapa banyak itu? Triliunan mungkin. Jamuan makan yang dipakai untuk oleh-oleh. Itu satu. Yang kedua. Nah, ini menarik. Apalagi Bapak Ibu nih, menarik. Perbuatan curang. Tapi bukan di Aceh, di tempat lain, ya. Saya kan keliling, bukan di Aceh. Jadi Bapak Ibu di tempat lain itu, bendahara di sana itu, disuruh ngumpulin uang. Dari mana? Macam-macam posnya itu. Mau dari kickback pengadaan, dari vendor, dari masyarakat, ya. Dari mana lagi? Perjalanan dinas fiktif. 3 hari dibikin 7 hari. 7 hari bikin 10 hari. Sisanya masukin duitnya. Rasional. Nah, ini tempat lain. Di Aceh nggak ada. Saya doakan nggak ada. Amin. Ya. Ini uang haram. Baik. Ini perbuatan curang. Perbuatan curang ini dimasukkan ke pos anggaran ini. Salah satu dipakai buat oleh-oleh. Juga dipakai buat THR. Buat Natalan. Uang tiba-tiba. Uang dadakan, ya, dari unsur, dari pos-pos yang nggak ada dokumennya. Dan kita lakukan ini, kita sadar melakukannya, dan itu dosa loh, itu haram itu. Nah ini, ya, sampai bergemuruh itu di luar. Baik, ini perbuatan curang. Kedua, yang ketiga, sumber ini saya riset pribadi ya. Ini bukan riset yang sah, tapi pribadi. Karena saya orang lapangan dulu, 10 tahun saya di lapangan, saya paham. Oke, tidak masuk ke saya keliling. Pemerasan.
Golkar mau datang itu sampai orang lain. Ya nggak sama, nanti itu Pak, udah habis kan? Ya udah terang. Nelfon. Orang kacang disko satu dus betul Pak. Nelfon ke siapa? Vendor pemerasan. Nah, dari sumber-sumber ini, saya katakan ke mereka itu yang di Jakarta itu, masih mau terima oleh-oleh? Yang kita bawa ke keluarga kita itu karena istri kita dimakan anak istri kita, nggak jadi daging itu. Nih, uang haram itu. Selama ini pernah nggak kita berpikir seperti itu? Apa iya mereka ikhlas kemarin dari uangnya sendiri? Enggak. Kita aja nggak mau. Maka kita hentikan ini dari sekarang. Selamatlah keuangan negara, selamatlah anak istri kita. Dan hilang kebiasaan-kebiasaan buruk ini di ASN. Maka mindset orang luar terhadap pegawai negeri itu berubah. Oh, sekarang pegawai negeri udah bagus. Nah, kayak kita ini. Pertama mental pengemis, mental raja, setiap perjalanan masih minta oleh-oleh. Padahal udah dikasih uang sakunya. Mohon maaf, ini sensitif, tapi perlu saya sampaikan. Mungkin belum pernah nyampe, dan saya sendiri yang nyampe. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke perspektif agama. Ya, saya bahagia ini Islam di Mekah, di Aceh. Karena ngomong begini nggak perlu banyak effort. Karena saya yakin Bapak Ibu paham. Bapak Ibu, Kementerian Agama dan Direktorat Gratifikasi Pelayanan Publik menerbitkan buku gratifikasi dalam perspektif agama. Apa yang dibahas di buku ini? Gratifikasi, bukan suap. Yang dibahas di buku ini adalah uang lelah, uang cuma-cuma, uang capek, uang rohiman, uang silaturahim, uang thank you, uang apapun lah itu. Bukan suap. Dibahas di buku ini. Maka seluruh agama di negeri ini, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, mengatur bahwasanya penerimaan hadiah-hadiah tadi bukan suap. Ya. Penerimaan hadiah-hadiah tadi tidak boleh, haram, busuk, tercela. Bagi kamus agama Islam, haram. Di mana pengharamnya? Di buku ini saya cuplik hadisnya. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya memungut harta zakat. Ya, kemiripannya. Ya. Kepala negara, pemerintah mengutus pegawai negeri, jelas pekerjaan untuk kenegaraan, memungut harta zakat. Ketika memungut harta zakat, terima hadiah. Apa yang dilakukan oleh dia? Ini harta zakat, ini hadiah. Ya, bukan suap. Hadis ini nggak ngomongin suap. Hadis suap ada lain, ya, dilaknat itu. Ini hadis gratifikasi. Kita yang diberi amanah oleh negara, oleh pemerintah, ketika menjalankan tugas amanah tersebut, menerima hadiah. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau dia duduk aja di rumah Bapak, perhatikan, terima. Maka Bapak Ibu self-assessment. Besok-besok terima sesuatu dari vendor di tengah jalan, apa ada Pak? Tolong di-assess. Kalau saya bukan orang KPK, dia mau ngasihkan. Kalau saya bukan orang pemerintah Aceh, dia mau ngasihkan. Kalau jawabannya iya, karena dia tahu saya sebagai orang ASN, pegawai negeri, masuk dari situ. Dan di kitab tadi, ya, di buku tadi ini, Bapak Ibu silakan dirujuk. Nanti kalau mau, saya kasih WA saya kasih PDF-nya. Ya, bisa juga scan di sini. Di buku ini diterangkan Imam Nawawi, ya, Imam Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau suatu hadis ada ancaman siksanya, apa kata Imam Nawawi di buku itu? Dosa besar. Saya ulang. Imam Nawawi, jika ada ancaman siksanya, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai apa? Dosa besar. Hadis ini panjang. Saya potong. Hadis ini panjang, saya potong. Lanjutannya apa? Hati-hati kita gimana nih? Di akhirat akan kita kalungkan di leher kita.
mau sapi, mau kambing, kita kalungkan di leher kita. Ancamannya. Maka kata Imam Nawawi, hadis ada ancamannya, tergolong apa? Dosa besar. Ini hulu. Dan ini disandingkan dengan dosa seseorang yang berjihad fisabilillah. Berjihad fisabilillah, ketika berhasil mendapatkan harta rampasan, dia ambil sesuatu, dia kantongin tanpa lapor. Lihat, disandingkan dengan dosanya orang yang berjihad fisabilillah mengambil tanpa lapor. Dosa besar. Apa itu? Hadiah. Hadiah. Bukan suap. Ini bagimu, ini hadiah. Mungkin terlewat pada saat kita buka-buka kitab ya. Atau kita memang nggak mau tahu. Ini sedang di Mekah. Bahagia saya di sini. Kita paham soalnya. Itu ini seharusnya jadi barometer. Kita ini semua seharusnya. Wah hebat. Aceh. Nggak mau dia. Karena dosa besar mereka paham. Ayo saya bahagia itu terjadi. Dosa besar. Hulul. Hulul. Bukan memimpin. Menerima hadiah. Khianat. Khianat kepada bangsa negara ini. Khianat kepada agama ini. Ya. Khianat. Bermasyarakat. Khianat. Udah dosa besar. Khianat. Malu juga. Harga diri terinjak-injak. Apalagi dosa besar. Nggak cukup dengan istighfar. Ya kan? Cukup dengan istighfar. Dosa besar. Kita lanjut. Baik. Loh, di situ ada tulisannya. Nggak apa-apa, siapa? Ini unsur pidana, ya. Jadi Undang-Undang 31 tahun 99, Junto 20 tahun 2001, ya. Kita masuk ke perspektif hukum, Bapak Ibu. Nah, tadi yang disinggung oleh Pak Sadam. Masuk ke perspektif hukum. Bahwasanya uang receh-receh tadi itu, hadiah-hadiah tadi itu, udah haram oleh agama kita, dilarang juga dalam undang-undang kita, dan terancam pidana. Ya, ini sebetulnya tulisannya ini kerugian keuangan negara, ya, penyalahgunaan kewenangan. Maka kami sampaikan tadi, ini gratifikasi, 2 pasal. Gratifikasi tidak perlu adanya kerugian keuangan negara. Tidak perlu. Karena kerugian keuangan negara ada pasal sendiri. Ini pasal suap sendiri. Ya. Perbuatan curang, pemerasan sendiri. Jadi 12 huruf ini konflik interest dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Gratifikasi, ini Bapak Ibu, 2 pasal sendiri. 12B besar, 12C besar. Maka kami ingin katakan, baiklah, kalau cuma etika kita langgar. Kalau cuma agama kita merasa kita bisa bertobat, ini mungkin jadi pemikiran kita. Betapa gratifikasi itu sebetulnya menurut saya pasal sakti. Ya, 12B besar. Ini mohon dicamkan. Bapak Ibu tolong dengarkan baik-baik, ini penting. Unsur pidana 12B besar. Undang-Undang 20 tahun 2001, 12B besar ayat 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri, ya dari sipil belakangnya ya. Tadi saya bahas dari sipil belakangnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap suap. Sekedar apa? Sekedar berhubungan dengan jabatan. Berawal kewajiban tugas. Saya terima nih dari vendor, lagi jalan-jalan di mall, dapat sesuatu nih. Kalau dia ngasih orang KPK dikasih nggak? Oh iya siap KPK. Itu berhubungan dengan jabatan saya. Berawal dari kewajiban atau tugas saya. Apa kewajiban saya? Menolak pemberian. Menolak gratifikasi. Sesederhana ini unsur pidananya. Gak ada dikatakan bahwa adanya kerugian keuangan negara. Gak ada dikatakan jika kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Gak ada.
Sederhana banget. Maka ini pasal yang paling mudah bagi APH sebetulnya. Kalau tadi Pak Sarah bilang belum, karena menunggu pasal lain ya, pendidikan keren lain. Kalau menurut saya challenge kawan-kawan jaksa dan penyidik itu di KPK. Angkat aja. 12.000 kan memang sudah pernah Pak di Kalimantan dulu. Dan di Jambi atau Bengkulu saya lupa. Jaksa udah mengangkat 12.000 besar ini. Nah ini berhubungan Bapak Ibu. Apa itu? Fee perbankan. Ya. Kalau saya mengatakan APH sedang tiarap, bukannya nggak mau. Lihat kalau ini dibuka gerbangnya, habis semua kita. Sekedar gratifikasi. Ya. Kenapa saya bilang habis? APH nggak berapa-berapa Bapak Ibu. Cukup melihat bahwasanya kita menerima sesuatu, ya. Apa unsurnya? Pegawai negeri, sah pegawai negeri kita. Dikasih apa? Dikasih jam, Rolex misalnya. Nah ini apa barang gratifikasinya? Berhubungan dengan apa? Dikasih karena apa? Oh karena saya orang KPK. Berhubungan dengan jabatan. Udah cukup. Angkat penyidikan, naik ke apa namanya persidangan pengadilan. Nah ini sebelah kanan buat pengadilan. Maka saya katakan tadi, hati-hati. 12B besarnya pasal sakti. Ya. Kenapa sakti? Karena dia nggak butuh kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dia nggak butuh kita membuktikan ada kerugian keuangan negara, cukup terima hadiah. Dan yang kanan saktinya apa? Jika di atas 10 juta, di pengadilan kita yang buktikan sendiri. Bapak Ibu punya uang 100 juta. Jangan Bapak Ibu, di tempat lain. Ada seseorang di tempat lain punya uang 100 juta. Naik penyidikan, masuk penuntutan di pengadilan. 100 juta itu di pengadilan, ya, dalam ketentuan ini yang buktiin bukan jasa penuntut umum. Meskipun jasa penuntut umum akan membuktikan, tapi walaupun nggak berhasil membuktikan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dibebankan kepada si penerima. Ingat kasus Gayus Tambunan. Benar kasusnya kan? Baca ceritanya ya. Di pengadilan, jasa penuntut umum tidak berhasil membuktikan bahwa itu gratifikasi. Apa kata hakimnya? Silakan Gayus sendiri yang buktikan. Ini pasal sakti 12.000 besar. 1 juta. Oh Pak, saya kan crazy rich. Wah, crazy rich. Berapa crazy rich sih? 50 juta, potong 50 juta. Nah, sisa 50 juta. Oh saya kan punya investasi, potong. Sisa berapa? 30 juta. 30 juta itu buktiin sendiri. Nggak bisa buktiin, sekedar nggak bisa buktiin, sah unsur pidananya. Full time itu. Betulnya itu. Ya. Masih challenge terus itu, kawan-kawan. Tapi ya KPK kan memang kewenangannya besar ya. Apa namanya? Kewenangannya itu untuk yang besar, untuk negara dan lain. Ini seharusnya di APH-APH lain. Mudah-mudahan ke depan nih, nggak apa-apa, ya. Mau apain lagi? Ini udah ada unsur pidananya. Dan ini sudah dibuktikan juga oleh jaksa di Bengkulu atau Jambi saya lupa. Dan juga pernah dilakukan di Kalimantan. Lagi tiarap aja APH. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Hati-hati. Hadiah-hadiah tadi itu. Ya. Kalau kita nggak lapor ke KPK, kemudian unsur pidana, jika lebih dari 3 kali itu. Ada ancaman pidana membuktikan bahwa ini tidak main-main. Ya. Ini pasal tindak pidana korupsi ya, yang berdiri sendiri, bukan sesuatu. Ini gratifikasi. Jadi ancam 4 sampai 20 tahun. Bahkan pasal suap aja salah satunya yang 2 tahun. Ya. Sekedar apa? Uang terima kasih. Uang cuma-cuma. Uang kerohimah, uang thank you, uang yang proyeknya udah selesai, diancam pidana. Ada dalam undang-undang. Ya. Saya kembali lagi membedakan antara ancaman ini ya, dengan suap. Ya. Kalau suap Bapak Ibu terima hadiah, ya, dikasih uang atau barang, tapi Bapak Ibu melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pemberian tadi, itu suap. Yang ini, Bapak Ibu diam-diam aja di rumah masing-masing atau di kantor duduk-duduk manis saja, datang itu Pak. Datang itu Pak. Tanpa kita ngapa-ngapain. Nggak bersusah payah kita ngapa-ngapain. Inilah gratifikasi yang diancam di sini.
Ilegal verifikasi diancam 4 sampai 20 tahun. Nah, ini pasal sakti. Kalau saya mengatakan APH-nya masih tiarap, tapi saya gaungkan ini, kalau nggak begini, kita nggak boleh biasa. Tapi ini bisa digunakan oleh inspektorat. Karena untuk memenuhi unsur pidana, hati dengan inspektorat juga. Saya juga sampaikan ke inspektorat di seluruh Indonesia. Ada yang begini proses. Saya pernah periksa itu. Saya pernah periksa eselon 1 di Jakarta. Saya sampaikan ke Irjen, yang nggak usah takut. Saya nggak angkat ini. Karena saya tahu APH-nya masih tiarap. Saya serahkan ke Irjen. Saya pernah periksa juga di pemerintah Sumpah ya, di Jawa Barat sana. Saya serahkan ke inspektornya. Saya beri rekomendasi. Berikan hukuman sesuai disiplin PNS. Diturunkan jabatan, silakan. Tapi jangan didiamkan. Ini ada unsur pidana kalau mau. Baik, tadi kan ini katanya buat pegawai negeri. Tapi nggak ada sipilnya. Artinya apa Bapak Ibu? Honorer termasuk. P3K termasuk. Pegawai kontrak termasuk. BUMN, BUMD termasuk. Semua orang yang menerima fasilitas dari negara, dari keuangan negara, keuangan daerah, pegawai negeri. Kalau saya sampaikan ini di kawan-kawan BUMN kepada asalnya, dia pada menolak semua. Kami bukan pegawai negeri, Pak. Kami ini BUMN, swasta kami. Saya tanyakan, tolong dicek anggaran itu. Ada nggak anggaran yang mereka masuk ya? Ada Pak pernyataan sah. Anda pegawai negeri. Dan korporasi yang menerima gaji upah dari korporasi dan bantuan dari keuangan negara daerah, dia pegawai negeri. Tetap pegawai negeri. Kalau pegawai negeri kenapa Pak? Ya ini terikat jadi subjek hukum pasal 12B besar. Nggak boleh terima-terima hadiah. Mau disampaikan ke kawan-kawan kita. Karena saya pernah di Sumatera Utara, honorer 300.000 diambil. Baik. Nah, baik Bapak Ibu. Dari tadi serem-serem aja ya. Ini kabar gembira. Kabar gembira 12B besar itu bersanding dengan 12C besar. Verifikasi itu ada 2 pasal, 12B besar, 12C besar. 12C besar ini menggugurkan ancaman hukuman kita. Nah, enak gak tuh? Ini kabar gembira. Kalau lapor. Maka saya pikir cerdas pembuat undang-undang itu. Ya. Karena dia bikin penawarnya. Meskipun ancaman hukumannya besar, unsur pidananya remeh-temeh tadi, segera terima-terima aja, tapi dia memberikan kesempatan untuk menggugurkan ancaman tadi. Selama 30 hari kerja, ingat. Kenapa ada begini? Karena tadi Bapak Ibu, kan kita terima tadi kan nggak ada mensreya kita. Kalau kita diam-diam aja kok dikasih, mana mensreya kita kan nggak ada ya. Maka membuat undang-undang berpikir seperti itu. Dikasih kesempatan 30 hari kerja untuk kontemplasi, meditasi, istikharah, mikir. Hari pertama ini bukan hari kedua, hari ketiga, ingat 30 hari kerja. Hari ke-31 jadi itu barang. Full time untuk pidana. Salah pertanyaan lagi tuh. Kalau mau balen, udah diam. Belum pertanyaan Bu. Jam berapa sekarang? Saya kalau ngomong kayak anak. Nah? Oh masih lama. Sanggup kan ya? Sanggup ya. Tapi saya siang harus ke PR jadi sampai jam 12 lah masih. Baik. Lihat ini kabar gembira. Bapak Ibu, kalau terima hadiah tadi, ya bukan suap ya. Kalau suap di OTT langsung. 12C besar ini bukan buat suap, buat verifikasi. Kalau Bapak Ibu terima hadiah nih, tiba-tiba ada PH masuk OTT, ya berarti itu bukan verifikasi itu. Ada mensreanya itu, ada meeting of mind. Ada ketahuan bahwa ini hadiah itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tapi ini yang remeh-temeh tadi. Uang kopi, uang kerohiman tadi. Ya. Dapat ini. 1 juta, 200.000, 500.000. Dapat ini. Ya. Verifikasi kan.
lapor KPK sebelum 30 hari kerja. Hari ke-31 itu memenuhi unsur pidana. Ya. Di slide ini kami ingin sampaikan sesuatu yang mudah-mudahan Bapak Ibu merenung sedikit. Kita masih di dunia, belum di akhirat. Maka ketahuilah, yang berhadapan dengan kita itu belum tentu orang baik semua. Benar nggak? Kalau orang baik semua dari surga kita, alhamdulillah. Kalau bukan di akhirat, masih di dunia, maka mungkin di antara 1, 2, 3, 4 orang ini ada niat jahat ke kita. Nah, hati-hati. Dia mau menghancurkan karir kita. Mau ngambil jabatan kita. Siapa pun juga itu. Dan kita nggak tahu. Kita masih di dunia. Vendor misalnya, contoh. Saya jalan-jalan misalnya. Di Aceh, di Mau Aceh. Ketemu vendor. Pak Furkon, kebetulan ini lagi di Aceh. Ini Pak, nih. Ada batik Aceh. Saya beli 2 gratis 3. Wah, yang 3 buat Bapak. Wah, saya kebetulan gila. Saya terima nih. Lumayan. Orang-orang 3 batik Aceh ini. Nah, saya ambil. Begitu saya berpisah sama vendor ini, apa yang dia lakukan? Dicatat. Percayalah itu. Ya, apalagi pengusaha. Bersih itu. Catat semua. Nasi Pak Furkon tanggal 12 Mei ya. Jam 11 di Mall Aceh. 3 batik seharga 3 juta. Catat. Coba 31 hari dari sekarang. Dia ingin menghancurkan karir saya. Dia lapor ke Dewas. Hancur nggak saya? Hancur. Bisa. Gak usah PH, gak usah PH. Kalau APH, mohon maaf ya. Nah, kosong-kosongin lah ya. Bisa dilakukan, bisa juga dilakukan panjang ya Pak. Karena udah mulai unsur pidana. Saya nggak ngomongin APH lah, ngomongin inspektorat aja. Coba bayangin tadi, dilapor ke Dewas. Karir saya. Ya. Kita bikin dia zong. Kita bikin dia zong. Kita terima, kita lapor KPK sebelum 3 hari kerja. Laporin pun mudah, ya lewat Google Online nanti saya ceritakan. Seketika kita lapor, argonya berhenti. Maka ketika hari ke-31 orang ini lapor ke Dewas, ya, maka saya di sidang, saya tinggal tunjukkan saya udah lapor gratifikasi sebelum 3 hari kerja. Gugur sanksi hukum. Begitu juga Bapak Ibu Subhani yang saya sampaikan tadi. Melapor gratifikasi itu pertama, menjaga integritas kita. Kedua, hanya memberi kepada keluarga kita tuh yang halal-halal aja. Yang haram nggak usah, kasih ke negara balikin. Ketiga, mengamankan kita. Kenapa? Bapak Ibu lihat unsur pidana tadi ya, gratifikasi. Menerima gratifikasi tadi kan? Unsur pidananya ketika dia lebih dari 30 hari kerja, nggak lapor. Iya, lebih dari 30 hari kerja. Setahun lebih nggak? Lebih. 10 tahun? Lebih. Bapak Ibu lagi gendong cucu. Lagi jalan-jalan sama keluarga. Dapat panggilan lagi dari APH. Pasal 12 sudah besar. Barangkali 10 tahun dari sekarang bangkit semua APH-nya. Dikorek-korek semua itu ada bukti-buktinya. Bisa, ya bisa. Orang sekadar lewat 30 hari kerja nggak lapor kok unsur pidananya. Bagaimana cara mengamalkannya? Lapor gratifikasi ke KPK sebelum 30 hari kerja. Yang paling penting kita tolak dulu. Ya, kita tolak. Kita tolak. Kalau nggak mampu nolak, nah ini kalau nggak mampu nolak ya. Ini saya sedikit lagi, sensitif lagi, tapi nggak apa-apa, perlu saya sampaikan ya. Ya, bosan lah Bapak Ibu dengar sosialisasi yang begitu aja ya. Ini aja lah sedikit-sedikit lebih agak gitu ya. Baik, kadang-kadang kita sulit menolak. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama kita Bapak Ibu. Saya lah, saya nggak mau bilang Bapak Ibu tua, saya tua lah. Saya udah 44, 45. Ya, saya bilang saya tua. Dalam Islam 40 itu hati-hati, warning. 40 tahun dalam Islam itu warning. Nah, siap diangkut kita sama 3 tahun. Ya, itu satu. Kita pengen hidup kita husnul khotimah. Yang kedua, kita nih yang udah senior, yang udah mau masuk pensiun, udah tua dan lain-lain ya. Wajib bertobat. Ya. Tapi
Nah ini tempat lain, bukan di Aceh. Yang namanya orang pengen tobat itu godaannya, cobaannya banyak. Baru kita dapat nih, saya kamu saya boleh dikasih. Yang sebelah kita ngelirik, so suci. So suci, Pak. Ini kan godaan ya. Godaan. Kadang-kadang lingkungan kita nggak mampu. Ya, kita mau bersih lingkungannya ngejek-ngejek. Ya udah, ini kadang sulit menolak. Ya udah ambil aja, nggak apa-apa ambil aja. Sampai rumah lapor. Nih, pakai goal online. Contreng rahasia. Nah, saya jelasin lagi ya detailnya. Tapi saya balik dulu. Ini bagi kita, baik. Ya, bagi saya lah, senior, ya, yang udah mau pensiun, yang udah siap mungkin malaikat maut menjemput, atau kita mau benar-benar bersih, yang sudah biar berlalu saya mau bersih mulai sekarang. Biasanya gangguannya banyak ini, ya udah rahasia aja lapor ke KPK. Kalau laporan biasa ke UPG nggak masalah, tapi yang sensitif ini lapor ke KPK pribadi rahasia. Kelompok kedua, anak-anak muda. Anak muda semua ya? Anak muda semua ini. Bagi anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Sekaligus deh saya sampaikan. Karena Bapak Ibu semua pernah muda dan sekarang sedang mensupervisi anak-anak muda. Anak muda itu punya integritas. Integritas. Saya pernah ngajar di stan itu. Saya siapin calon-calon CPNS. Saya kasih dukungan moral, integritas supaya mereka bersih nanti dari pegawai negeri. Dan KPK melalui pendidikan korupsinya dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP sampai turun tinggi masuk pendidikan anti korupsi. Buat apa? Membangun peradaban, menyiapkan generasi. Bersiap mereka masuk ke dunia kerja, riba belantang. Masuk ke dunia kerja, kamu tahu apa? Masih muda, terima. Kamu tahu apa? Anak kecil, terima. Udah terima aja. Udah masa ngomong, ya anak muda ini kasihan benar ya. Nah mereka kalau sulit menolak, lapor dan dikasih. Nih, ini termasuk kita tadi yang mau berubah, tapi kita nggak enak sama lingkungan atau nggak enak sama atasan. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan, ini bukan untuk melaporin atasan, ya ini bukan ini. Itu mah whistleblower system, bukan. Bukan buat ngelaporin teman, bukan. Gak usah khawatir. Lapor aja, gak apa-apa. Jadi misalnya kita sama-sama terima nih. Kita punya integritas dan kita pengen yang hal-hal aja. Diam-diam kita lapor. Bukan ngelaporin mereka. Ini buat kita, pegawai negeri yang menerima gratifikasi yang mau lapor sebelum 30 hari kerja. Bayangkan dari satu tim ini semua terima, kita udah lapor, inspektorat masuk bulan depan. Wah. Masuk inspektorat, audit investigasi, panggil semua di BAP. Dengan bangganya kita sampaikan. Ini saya udah lapor KPK sebelum 3 hari. Bahkan kalau lapor KPK, Bapak Ibu, KPK akan mengeluarkan surat apresiasi. Terima kasih. Kalau ditetapkan jadi milik negara, ditandatangani oleh ketua KPK, oleh deputi, oleh direktur, ditandatangani. Bahkan di sebagian daerah dibikai sama dia. Kalau di ruang tamu, udah lapor gratifikasi. Kita bangun budaya gratifikasi. Gak apa-apa, melapor itu gak ada masalah. Kalau yang sensitif seperti ini, konten pribadi rahasia. Bahkan nggak ada yang tahu selain Bapak Ibu dan bagian pelaporan dari versi KPK. Saya pun nggak tahu. Yang lagi rame ini di KPK, ya, saya pun nggak tahu beliau lapor atau enggak. Nggak tahu saya. Yang tahu orang pelaporan aja. Aman. Ya, misalnya besok-besok, aduh, enak ya. Itu nggak ada. Online. Cuma 7,4 megabyte. COD aja 100 megabyte COD. Nah, laporin nggak sampai 10 menit pula. Kita rel Instagram itu berjam-jam. Ya kan? Saya pernah lakukan ini. Dulu saya dapat ini udeng di Bali itu ada ikat kepala ya. Saya lagi upacara dulu. Saya lagi ada kegiatan dinas di Bali, tapi bukan dengan provinsi. Kebetulan saya cari tempat numpang upacara aja. Upacara bendera, numpang upacara. Sebelah saya Pak Inspektur Provinsi. Dia melihat saya. Dia nggak kenal saya. Bapak nggak pakai udeng Pak? Apa Pak? Ikat kepala. Di Bali itu Pak ikat kepala ya, upacara upacara nasional. Wah, langsung. Ada 3 orang masalah. Dipanggil anak buahnya, dibawakan udeng dipakai.
Selesai saya mau balikin udah keringetan, ya enak saya. Saya mau bayar dia nggak mau. Ya udah, gratifikasi saya lapor. Gampang, nggak ada masalah dengan lapor gratifikasi. Gua akan kita di PAP di bawah dipanggil, kecuali swab ya. Nah, swab ya. Kalau kita dikasih itu kita bukan untuk melakukan atau melakukan sesuatu, aman, nggak masalah. Udah lapor aja. Nah itu Bapak Ibu. Ini kalau online. Tapi kalau laporan biasa, ya yang memang biasa aja, yang makanan atau apa ya lewat UPG aja, nggak masalah. Biar ada masukan juga di UPG, normal udah pernah lapor gitu ya. Tapi kalau sensitif tuh kayak tadi, pakai kalau online. Baik, gratifikasi ada yang wajib lapor, ada yang nggak wajib lapor. Ya, di Perkom 2 tahun 2019 diatur. Jadi nggak semua gratifikasi itu harus dilaporkan, nggak semua gratifikasi itu haram. Kalau pemberian dari keluarga ya boleh, itu dari keluarga. Ya, dari keluarga boleh. Anak, cucu, besan, paman, bibi boleh. Nggak usah lapor KPK. Kemudian Bapak Ibu investasi, tapi bukan binomo ya. Binomo itu dari dilarang. Ya. Investasi dapat keuntungan boleh. Nggak usah lapor KPK. Nggak usah berlaku. Dari koperasi juga boleh. Nggak usah lapor KPK. Ya. Kemudian peralatan perlengkapan dalam kegiatan kedinasan. Ya, misalnya dari workshop dapat goodie bag, ya. Dapat goodie bag, ada notebook, ada pulpen. Nggak usah lapor KPK. Tapi cek dulu, ada duitnya nggak? Nah, kalau ada duitnya, lapor KPK gitu. Ya. Kalau sekedar perlengkapan itu ya silakan aja, nggak apa-apa. Cek juga, jangan ada iPhone. Wah, ada iPhone lapor KPK juga. Nggak wajar gitu ya. Workshop apa itu ya? Nah, yang berwajar aja berlaku. Boleh, nggak usah lapor KPK. Hadiah tidak bentuk uang, nah ini Bapak Ibu bisa dapat misalnya dapat apa namanya bungkusan hadiah-hadiah dari yang ada logonya, boleh masalah perkebunan. Ya, kadang-kadang dapat kaos gitu ya, atau dapat tumbler ada logo-logonya masalah perkebunan. Bapak Ibu ini insentif ini misalnya ya, asalkan dia sesuai peraturan perundangan. Oh bukan ini kejuaraan. Bapak Ibu ikut kejuaraan bulu tangkis antar kelurahan. Uang sendiri, hasil sendiri. Hadiahnya mobil, ambillah. Jangan usah lapor KPK. Kan uang sendiri. Terus dilakukan dengan keringat sendiri. Kecuali ditunjuk oleh pemerintah Aceh. Tanding melawan pemerintah Bogor misalnya. Menang dapat mobil. Nah, itu milik instansi itu. Ya kan? Ditunjuk, ada surat tugasnya. Ya kan? Dibiayai berjalan dinasnya. Nanti instansi yang ngatur. Apa mau dibagi-bagi atau itu terserah instansi. Tapi bukan milik kita itu. Ya, kalau kita tugas negara, tugas daerah. Ini contoh yang paling ini ya, sederhana. Bapak Ibu pernah naik pesawat delay ya? Sering. Malam diketok nggak? Oh ini delaynya berapa jam? Sehari pernah nggak sehari yang diinap di hotel? Wah nggak marah ya. Saya di Sulawesi Pak. Sulawesi itu pernah saya mau ke Sulawesi Tenggara atau mana lupa saya. Transit di Makassar. Delaynya 1 hari. Dibawa kami rombongan ke hotel. Ya udah ya. Itu malam diketok. Nah, yang udah pernah siapa yang pernah? Itu malam diketok. Siapa yang ketok? Maskapai. Pak, berapa Pak? Ini Pak aksen. Berapa? 300.000. 300.000. Cobain nanti kalau delay. Gak usah ya. Itu uang siapa? Uang kita. Uang negara. Maka saya kembalikan ke bendara saya. Ini nggak berhak saya terima. Saya sedang berjalan dinas, apapun terjadi di perjalanan dinas saya itu dalam tanggungan negara. Karena dalam surat tugas. Baik, lanjut. Ini TPP misalnya ya, mau lapor KPK. Ada dalam peraturan undang. Nah, ini ibu-ibu nih. Beli belanja di apa namanya Tokopedia, Shopee, dapat voucher, dapat diskon. Nggak usah lapor KPK, Bu, tolong. Nggak usah. Karena kalau semua lapor, capek kita ngurusin diskon-diskon begini. Nggak apa-apa, boleh. Silakan. Dapat diskonan, dapat poin reward, silakan. Nggak apa-apa. Kecuali Bapak Ibu ditunjuk oleh kantor untuk membeli perlengkapan untuk kebutuhan kantor.
uangnya uang negara. Pakai akun pribadi. Lepas beli, ada poin. Ada voucher. Milik siapa itu? Negara. Sederhana, sepele. Tapi ini, kalau kita mau benar-benar sekalian. Karena ini ada ancamannya juga di akhirat dan lain-lain. Jangan ambil yang bukan hak kita. Jangan ambil yang bukan hak kita. GFF. Orang KPK itu pakai semua dulu. Kemarin berubah semua dari dulu. Kadang-kadang. Boleh diambil? Nggak boleh. KPK pernah menghukum pegawainya, bahkan dikeluarkan. Gara-gara apa? Memanfaatkan GFF buat tiket keluarganya. Cak. Dan setelah itu, inspektorat, dulu pengawas inspektorat KPK, langsung kontak ke Garuda. Ambil data seluruh pegawai KPK yang punya GFF. Ya. Sederhana mungkin buat kita, tapi ini integritas. Bukan hak kita. Tapi kalau dipakai buat fasilitas misalnya, ini saya sering pakai. Karena saya dulu sering ngejar buronan. Singapura, Malaysia, Kamboja, Hong Kong. Saya pakai itu buat cepat. Jadi nggak antri. Langsung naik pesawat. Nggak apa-apa. Buat kepentingan kantor nggak apa-apa. Dan kalau Bapak Ibu klaim juga itu misalnya dapat kipas angin taruh di kantor ya nggak apa-apa juga. Lapor aja dulu ke inspektorat. Tapi bukan buat pribadi. GFF. Hati-hati. KPK pernah dipecah. Kalau kita lakukan juga. Jangan mengambil yang bukan hak. Ini contohnya di KPK. KPK meskipun ketat-ketat gitu ya, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk urusan ini, dia nggak terlalu ketat. Jadi di KPK, di dalam kode etiknya, jika pegawai menerima honor di hari Sabtu, Minggu, atau di luar jam kerja, nggak mengganggu pekerjaan kantor, nggak terkait kursi, bisa ngajar ngaji, ya, ngajar matematika, SD di hari Sabtu, Minggu, boleh terima honor. Ini di KPK. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat merujuk ke kode etik masing-masing. Di KPK boleh. Tapi kalau yang kita ajarkan itu sesuai dengan kursi, contoh saya kan waktu di staf dulu pendidikan korupsi, saya nggak boleh ambil honor. Jadi kerja bakti, gratisan. Nah, gitu. Ya. Nah ini. Nah ini terkait ini dulu sempat ramai juga. KPK mengeluarkan surat edaran langsung diucap oleh orang-orang yang luar sana. KPK udah turun standar integritasnya. Karena apa? Kan begini. Di sana surat edaran itu menjadikan KPK kalau ke daerah, kalau ke instansi itu dibiayai oleh yang mengundang. Padahal nggak begitu. Ini sudah ada dalam peraturan Kementerian Keuangan bagi pegawai negeri ya boleh. KPK begitu jadi pegawai negeri keluarkan surat edaran itu. Bukan mewajibkan kalau kayak saya dikasih ini. Saya nggak dibayar oleh Aceh, saya biasa sendiri. Surat tugasnya. Nah ini. Nah kembali ke sini. Kalau Bapak Ibu terima surat tugas, saya terima surat tugas dari Jakarta ke Aceh. Di dalam surat tugas itu biayanya ditanggung oleh KPK. Maka hotel, pesawat, ya, makan yang di luar ya, ini kan zaman makan. Kemudian apa namanya lagi, wisata dan lain-lain, nggak boleh saya terima dari pemerintah Aceh. Saya ke Tanah Bumbu tiap hari. Sampai malam, Pak Sekda sama inspektornya telepon. Pak, kita ngobrol Pak. Malam Pak, saya mau istirahat. Sebentar aja Pak, ya udah. Datang dia ke hotel. Bilang Pak, yang saya Pak, udah sudah. Naik ke atas, langsung saya ke kasir. Ini pakai duit saya dan terima uang mereka. Dan kita nggak boleh ya, diservis seperti itu. Ini saya bilang di awal tadi. Jangan jadi raja kita. Kita tetap pelayan. Kayak masyarakat. Gratifikasi bikin kita jadi semena-mena. Datang minta diservis, minta macam-macam. Nah, kembali sih. Ini yang saya bilang perbuatan curang tadi. Udah dibiayai oleh instansi yang memutus kita.
Sampai tempat, tahu-tahu hotel udah dibayarin. Kita ambil bonnya, kita bawa ke Jakarta, klaim. Ini perbuatan curang. Nah ini nggak boleh ya. Ini oke. Asal sesuai SP. Oke, honor. KPK tidak menerima honor. Ya. Jadi ada untuk saat ini di kode KPK jelas tidak boleh menerima honor. Jadi pada orang KPK datang minta honor langsung lapor Dewas, nggak usah khawatir. Teman saya sekalipun lapor, saya sekalipun lapor aja orang KPK. Dulu tuh di KPK kami ini ketat sekali. Ya tahun 2005 2007 ketat sekali. Karena kami ingin berbeda. Bahkan dulu itu angka pengaduan internal di KPK tinggi. Sesama pegawai saling lapor dan kami file dalam masalah. Apa-apa. Tes uji sekalian, challenge sekalian. Kita nggak salah. Ini wujud bagian dari menjaga integritas. Baik, karangan bunga nggak perlu lapor KPK. Ya, pajang aja lah di depan, di halaman di mana. Ini penting. Saya lupa tadi ya, di Undang-Undang Pasal 12 besar tadi yang mengatakan di sisi kanan tadi Bapak Ibu ingat yang angka 10 juta ya. Bukan berarti di bawah 10 juta boleh terima, bukan ya. Saya sudah jelaskan tadi maksud 10 juta tadi itu adalah batasan pembuktian di pengadilan, beban pembuktian terbalik. Kesaktian 12 besar tadi. Jadi bukan berarti di bawah 10 juta boleh terima, bukan. Ya, tetap 5.000 itu verifikasi. Begitu pula dengan ini. Ini bukan berarti di hari-hari keseharian umum kita boleh terima di bawah 1 juta, bukan. 1 juta khusus untuk acara pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, potong gigi di Bali, upacara adat, upacara agama. Ini aja. Lagi jalan ke mall dikasih 10 juta, gratifikasi. Dikasih 500.000, gratifikasi. Jangan banyak 500.000 nih. Karena per perkot yang keluar 1 juta. Bukan, salah paham ya. Ini buat acara ini aja. Kalau acara ini Bapak Ibu 1 juta dari vendor sekalipun boleh. 1 juta ya. Lewat 1 juta lapor KPK. Jadi di list nih. Misalnya Bapak Ibu mau pernikahan lagi pernikahan ya. Kitaran juga bukan enggak. Kitaran anak. Kitaran anak misalnya ya. Dapat angpau 700.000. Nah, udah. Enggak usah. 1 juta enggak usah. 1.200.000 catat, 1.200 dari 1.500.000 catat. Nanti KPK akan menganalisa dari mana. Misalnya dia dari vendor, makanya kalau dari vendor jangan. Jadi ada konflik interest-nya. Maka 1 jutanya buat Bapak Ibu, 500.000 tadi buat kita. Nah, gitu caranya untuk dalam peraturan ini. Ya. Gunanya untuk apa? Melindungi Bapak Ibu. Karena upacara adat, upacara agama yang sakral ini jangan dicampuri oleh tindak pidana korupsi. Ada uang suap di situ misalnya, uang gratifikasi. Kalau Bapak Ibu nggak lapor, percayalah. Ada nih 20 juta, 20 juta, nggak bisa cari. Lumayan nih, udah masalah apa? Minggu depan kita telepon. Wah, nemu 20 juta nggak? Ya ketemu Pak, itu dari saya, utang budi udah kita. Lewat 3 bulan kerja lagi, cari itu barang. Gampang banget mereka mau menjebak kita. Maka lapor. Bencana alam, musibah, nggak usah lapor KPK. Asal yang wajar. Bapak Ibu jatuh lecet-lecet dikit, obat merah 20.000. Jadi kalau dikasih 10 juta itu nggak wajar. Ya. Kecuali ya musibahnya besar, yang butuh biaya besar ya wajar. Nah, mutasi, rotasi, bisa sambut. Nah, biasa ini. Ya kan? Kita punya anak buah, punya bawahan, nah, pada ngasih mereka. Ya. Dari 1 orang mereka itu dibatasi hanya boleh 300.000, tidak dalam bentuk uang. Pertanyaannya dapat apa Pak? 300.000 hari ini. Patungan, boleh patungan. Ada 100 orang nih, jangan juga diwajibkan. Misalnya mereka patungan. 300.000 dari 10 orang itu 3 juta kan? Beli yang bagus sudah selesai. Tapi ingat Bapak Ibu, saya ingatkan ini bagi kita para senior ini, para struktural dan lain-lain, hati-hati. Lepas kita dari tindak pidana korupsi gratifikasi, jangan masuk ke tindak pidana korupsi pemerasan. Di daerah lain terjadi.
Di sini mudah-mudahan enggak. Mau bisa sambut, mau mutasi, dia punya anak buah banyak. 100 orang. Kumpulin semua tuh, kata KPK boleh tuh 300.000, kumpulin 300.000. Pemerasan. Ya. Ini Pak. Yang kita mau aja kasih, kembali sukarela. Mau 10.000, 20.000 silakan. Yang penting nggak lebih dari 300.000. Ya. Jangan sampai menggunakan ketentuan KPK ini buat pemerasan. Boleh sama KPK itu. Satu orang 300.000. Nggak boleh kan? Baik, kita lanjut. Dan juga Bapak Ibu jangan jadi pelit ketika mendengar gratifikasi. Boleh kita saling kasih hadiah ini sesama kita ini. Sesama rekan kerja boleh, traktir boleh, asal jangan berubah. Nah, misalnya nih, kedai kopi, kopi. Saya bayarin 50.000. Ingat, jangan lebih dulu sih. Murah lah kopi 50.000 lah paling ya kan? Makan padang aja 50.000 paling lah. 200.000 terus kenyang banget itu. Gak apa-apa, lanjutkan traktir itu. Gak apa-apa, sesama rekan kerja, ini keramah-tamahan aja. Dibatasi, tidak lebih dari 200.000. Ya. Bapak Ibu pergi pulang dari haji umroh, misalnya pulang dari jalan-jalan, asal uang pribadi ya, kasih ke teman-teman di kantor, boleh. Tidak lebih dari 200.000. Ya, boleh. Jadi jangan jadi pelit. Ini unsur keramah-tamahan. Dari mana sih Pak uang 200.000, 300.000, 1 juta tadi itu? KPK yang ngatur? Bukan. KPK bekerjasama dengan tenaga ahli, ya, dia meriset survei ke seluruh Indonesia. Maka ini rata-ratanya. Bahkan hasil mereka lebih kecil. Karena di daerah-daerah lain ini udah tinggi yang angka segini. Mungkin kita masih kecil, kita udah tinggi tempatnya. Nah ini mata anggaran yang salah gunakan tadi, ya. Inilah sejatinya anggaran zaman mahal. Buat ini tidak berlaku kotak. Kalau memang ada pas-pasanan, boleh sekotak, tidak berlaku. Ini boleh. Ya. Bukan kita datang ke daerah, ke suatu tempat, ayo dong makan dong di tebing sana tuh lepas pantai sana. Tuh, jadi raja kita, minta ditraktir. Ya. Saya pernah dicurhatin oleh salah satu kepala daerah yang punya fasilitas wisata yang terkenal sampai luar negeri. Saya nggak mau sebut, nanti ketahuan. Dia curhat sama saya. Dia bilang, Pak, sebetulnya saya ini kepala daerah atau tikus. Kerja dia malah ngurusin orang pusat yang datang ke situ. Coba itu. Mending orang pusat yang datang ke luar negeri. Bawa keluarga pula. Jadi apa ini? Nah, makanya mindset masyarakat melihat kita tuh dulu ya jelek karena begini. Nah, ini curhat. Sabar-sabar ya Pak. Kita coba rombak dikit-dikit tentang ya. Kalau mau secara frontal ya harus masif dan struktur. Tapi nggak bisa saat ini pelan-pelan. Ya. Ini kan Bapak Ibu pelan-pelan. Tadi hidangan dong. Saya pernah di Sulawesi ya. Sulawesi ke daerah ketika seperti ini sama seperti ini. Ketika saya mau makan siang nanti, saya ambil nasi kotak itu dipanggil sama bupati. Apa sih? Yang sih? Loh, kenapa? Itu di situ tempatnya Pak. Mau ke ruangan, nah, jamu besar-besaran, mewah. Tapi ini debatable. Ya. Beberapa kawan-kawan menganggap ini masih jamuan makan. Tapi saya pribadi ya, menolak. Saya bilang sama bupatinya, kalau mau yang lain sana itu ajak ke sini semua. Ada di semua. Atau saya ambil nasi kotak. Tapi begitu saya pulang saya pikir, lupa saya ya. Daerah kan memang berbeda ya. Kadang-kadang tuh bupati itu di daerah itu raja. Dia nggak mau disamakan gitu ya. Ada kepala badannya, ada kepala, nggak mau terpisah. Saya pikir wah, saya harus menghormati juga ya. Terserah mereka begini. Besoknya saya bilang Pak, izin Pak, saya ini konsultan jarang ke tempat wisata. Nggak boleh saya Pak. Tapi di jam istirahat ini saya pengen ngerasain deh ke pinggir pantai. Ya sih, pura-puranya saya mau makan di pinggir pantai. Padahal saya menghindari itu tadi. Jadi besoknya saya, nah ini, tapi ini debatable. Di beberapa pihak merasa itu masih jamuan makan karena masih dihidangkan. Ya
bulan yang lalu, ya, Pak Luhut menerima potongan kiswa kabar, ingat? Ramai kan di media masa itu, media elektronik, viral itu. Gratifikasi, ini sebetulnya. Nggak wajib lapor. Segala mata perangkat kepada instansi, ingat, kepada instansi ya, dalam rangka hubungan kedinasan, baik di dalam maupun luar negeri. Kecuali dibawa pulang gratifikasi. Tapi ketika diserahkan kepada instansi, kembalikan ke Masjid Istiqlal, nggak wajib lapor. Termasuk plakat-plakat, nggak wajib lapor. Baik, bentar lagi kita mau selesai, mau masuk tanya jawab ya. Bapak Ibu, Pak Bahardin Lopa, jaksa pernah mengatakan puluhan tahun yang lalu, banyak dari kita ini salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman sama-sama salah bareng-bareng. Apa kata Pak Lopa? Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Biarin dibilang sok suci, sok bersih, mau masuk surga sendiri. Biarin, kata Pak Lopa udah ngasih. Biarin, beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Bapak Ibu kata anak selatan, gratifikasi itu contagious, menular. Jadi circle yang sama-sama korban, sama-sama terima. Dan bahayanya dia nularin siklus, nularin circle yang lain jadi siklus berpanjangan. Menular dia. Gimana cara penularannya? Bapak Ibu kita ini yang senior, kita ini yang senior, punya anak buah, kita ini struktural, punya pegawai, punya anggota. Apa yang kita lakukan? Racun kita. Kita ngeracunin mereka ini anak muda. Yang integritas, yang punya idealisme. Kenapa sih bilang begitu? Saya lihat sendiri mereka waktu saya ngajar. Itu garis terakhir sebelum kerja ya. Saya lihat mereka, saya pandang mata mereka semua, punya integritas semua, punya idealisme semua. Berangkat dari rumah mau kerja, mau hasil kerjanya, jadi dikasih ke keluarga yang kaya ibunya dengan hasil yang halal. Apa yang kita lakukan? Racun. Kita meracunin mereka. Dan kamu tahu apa? Udah terima. Alah, kamu masih kecil. Kamu baru masuk. Terima. Racun. Kita meracunin mereka. 15 dan 20 tahun ke depan dari sekarang, apa yang terjadi? 20 tahun, 25 tahun ke depan, kita udah nggak ada, atau udah ada tapi pensiun, masih ada tapi pensiun. Apa yang dilakukan oleh mereka? Lakuin sama seperti kita. Racunin lagi anak barunya, anak mudanya, PNS muda, CPNS, diracunin semua. Terus siklus ini berulang di negeri ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita selama ini bilangnya koruptor, kita yang racunin. Kita nggak tahu di antara mereka nanti jadi presiden, jadi menteri, jadi apa? Sampai racunin pertama kita. Ini nggak main-main karena banyak laporan dari mahasiswa saya. Pak, gimana Pak? Saya mau integritas, saya mau terima. Masa urusan saya yang ngasih? Masa senior saya yang nyuruh terima? Cun. Dan itu terjadi di negara kita ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang katanya kita cintai, kita meracuni anak bangsa, dan dia akan jadi siklus meracuni generasi berikutnya terus sampai kapan? Mari kita mulai dari sekarang, stop meracuni. Dan Bapak Ibu, bangsa ini, negara ini, udah cukup orang-orang pintarnya, banyak orang pintarnya. Kalau kata orang Betawi itu ngeblatak. Banyak orang pintar ya, tapi pintar apa? Nyalahgunain kewenangan, manipulasi anggaran, ya, ngakalin sistem, rekayasa aturan. Tapi apa? Ngaku paling cinta sama negara ini. Oh, negara Kesatuan Republik Indonesia, saya cinta negara ini. Tapi ketahuilah, hanya orang-orang yang punya integritas, yang pintar, punya integritas, yang benar-benar cinta pada negeri ini. Yang lainnya apa? Palsu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada? Nggak ada ya? Mudah-mudahan kita sudah mulai bisa memahami ya apa itu gratifikasi,
dari berbagai perspektif ya. Dari perspektif ada etika, memang ini melanggar etika kita sebagai pegawai negeri, melanggar sumpah kita. Dari sisi common sense juga, logika bahwasanya kita menerima itu menghancurkan harga diri kita, ya, merusak mindset kita. Dari mindset kita melayani menjadi kita punya mental pengemis, dan bahkan kita jadi punya mental raja, selalu ingin dilayani, selalu ingin diservis. Nah, ini rusak kita. Ya, maka kita perlu pahami ini juga dari perspektif agama. Sudah jelas clean and clear. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Silakan didebat Bukhari Muslim itu. Sahih sekali, muttafaqun alaih itu. Kalau nggak percaya, cek ke kitabnya. Ada nomor kitabnya, ada nomor hadisnya di kitab tadi. Di Bukhari, di Muslim. Kalau mau di bukunya ada. Apa kata Imam Nawawi, ada di situ semua. Jadi bukan saya yang ngomong. Ya, dari perspektif agama kita di Serambi Mekah ini, kemudian kita lebih kuat lagi. Ya, dari perspektif hukum sudah jelas. Tadi Pak Sadan bilang, ini masih belum, harus ada unsur pasal yang subsidiary ya, yang menyertai predikat crime lah kalau kawan-kawan di KPK itu nunggu predikat crime-nya. Kalau saya challenge itu udah unsur pidana itu. Kalau saya bilang APH-nya lagi tiarap. Kalau APH-nya udah nggak tiarap lagi, udah bangun, barangkali itu 10 tahun dari sekarang. Kita udah pensiun. Dan unsur pidananya itu sudah full tight, tiba-tiba datang surat panggilan ke rumah kita. Nah ini, kita waspadai. Ya. Jadi dari berbagai perspektif tadi, Bapak Ibu mohon dipahami, apalagi kita ini, apalagi saya yang udah tua ini, saya pengen husnul khotimah jelas. Hancurin seluruh dosa-dosanya, khusus dosa besar saya. Nggak mau saya lanjutin lagi. Kemudian saya mau pensiun enak. Saya mau ngomong cucu, nanti mau jalan-jalan sama keluarga saya nggak mau diganggu. Karena unsur pidananya hanya lebih dari 30 hari kerja. Ini terbuka sekali undang-undang ini. Kecuali undang-undang itu dirubah, masih terbuka terus undang-undang itu. Maka saya nggak mau seperti itu. Maka jalan satu-satunya kita sudah berubah. Nah, kalau belum bisa berubah ya karena kondisi dan keadaan, tadi ada tipsnya dari KPK. Goal online, kita lindungi diri kita. Jangan sampai nanti inspektorat masuk di beberapa bulan ke depan, lewat 30 hari kerja, dia menemukan Anda satu tim ini, satu OPD ini menerima. Lewat 30 hari kerja. Nah, di antara orang-orang itu ada kita yang udah lapor. Berbahagia kita, selamat kita. Nah, itu Bapak Ibu. Terakhir, mohon izin sekali, mohon maaf. Di awal tadi kami sudah sampaikan, kami mohon maaf kalau memang ternyata materinya nanti terbukti ya. Materinya benar-benar mudah-mudahan ya bukan keras sebetulnya. Brutally honest. Kata anak selatan. Ini kejujuran yang brutal. Kita nggak mendinai, memang ini yang kita lakukan. Nah, ini brutally honest saja, bukan keras. Tapi ini mungkin caranya supaya kita bisa punya perubahan. Karena percayalah, saya hadir di sini, ini duduk di depan Bapak Ibu ini, udah dari berapa ratus tahun yang lalu ditakdirkan. Karena jalan hidayah itu tidak hanya dari orang, bisa kita melihat orang, baca buku, ngedengerin. Begitu datang jalan hidayah itu ambil, gigit, jangan lepas. Belum tentu dapat lagi kesempatan berikutnya. Ini udah ditakdirkan. Dan terakhir saya mohon maaf lagi, saya mohon maaf kalau kata-kata saya terlalu keras atau intonasi terlalu tinggi atau bahasanya nggak ada yang lebih lembut lagi Pak. Ya mohon maaf, karena saya 10 tahun di lapangan, saya nggak bisa merangkai kata-kata yang indah. Ya begini aja lah, ngejeplak aja. Tapi percayalah. Nggak ada maksud buat menghakimi, menguliahi, menyakiti perasaan Bapak Ibu, nggak ada. Ini tugas saya, ya tugas saya. Demi apa? Demi bangsa dan negara ini, demi negara kesatuan Republik Indonesia ini, demi pemerintah Aceh ini, Serambi Mekah ini. Yang mudah-mudahan ada manfaat bagi saya pribadi dan buat Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.